Halo anak-anak semuanya, jumpa lagi kita pada pelajaran kita dan pada materi kita yang terbaru yaitu pelajaran IPA, dan kita harus tetap selalu belajar walaupun kita belajarnya online ya. Nah, hari ini Bapak akan membahas tentang apa saja? Nah, Bapak akan membahas pembelajaran IPA kita tentang materi dan perubahannya. Wah, apa yang dimaksud dengan materi? Dan kenapa materi itu berubah? Apakah kita termasuk materi? Atau semuanya yang ada di dunia ini termasuk materi? Kita lihat penjelasannya sebagai berikut. Oke, pertama, ya, materi. Apa yang dimaksud dengan materi itu ya? Nah, seperti Bapak katakan tadi bahwasanya materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, sekarang Bapak berada di kelas. Apakah Bapak termasuk suatu materi? Ya, Bapak termasuk suatu materi. Nah, apalagi yang dimaksud dengan materi? Oke. Kalau misalnya pensil di dalam kotak pensil, apakah termasuk materi? Ya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut dengan materi. Ya. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, itu dia. Yang selanjutnya yaitu adalah pengelompokan sifat materi. Oke. Materi itu dibedakan, pertama itu adalah sifatnya adalah padat. Nah, anak-anak sudah tahu kan bentuk benda itu wujudnya padat. Seperti apakah dia? Seperti batu, ya. Nah, bagaimanakah ciri-ciri sifat dari materi yang berbentuk padat, wujudnya padat? Pertama, ya, dia bentuk dan volumenya pasti tetap dan selama tidak ada pengaruh dari luar. Nah, bentuknya tetap, volumenya tetap, dan dia tidak berubah-ubah, ya. Dan molekulnya sangat rapat. Itu adalah wujud dari materi, wujudnya adalah padat. Yang kedua yaitu adalah cair. Oke, bagaimanakah wujud cair ini? Bentuknya selalu berubah sesuai dengan wadahnya atau tempatnya, sementara volumenya pasti tetap. Oke, nah apa contohnya? Yaitu adalah air. Air kalau volumenya 10 mili kamu masukkan ke dalam ember yang sangat besar, ya, bentuknya berubah, ya, tetapi volumenya akan tetap sama. Ya, air yang 1 gayung kamu masukkan ke dalam gelas dan kamu masukkan ke dalam ember kecil, maka volumenya akan tetap, tapi bentuknya berubah-ubah. Ya, itu dia sifat dari materi atau wujudnya, yaitu adalah cair. Nah, yang ketiga itu adalah gas. Nah, contoh gas ini apa, anak-anak semuanya? Yaitu adalah asap dan balon. Balon termasuk materi? Iya, karena di dalam balon itu ada gas, dia menempati ruang dan memiliki massa. Nah, baik bentuk maupun volumenya tidak akan tetap karena dia akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Ya. Sekarang kamu berada di rumah, apakah ada gasnya? Iya ada, yaitu adalah oksigen, gas oksigen. Nah, dia bentuknya kamu tidak bisa melihatnya, tetapi kamu bisa merasakannya. Volumenya pun tidak akan tetap, ya. Volume dari gas atau contohnya Bapak di sini ada oksigen yang berada di atas permukaan laut. Contohnya itu adalah ketika kamu manjat gunung, maka itu berbeda tuh tingkat atau kadar oksigen yang berada di atas dan berada di dataran biasa. Ya, ketika kamu mendaki gunung itu tingkat oksigennya berbeda. Nah, itulah salah satu contoh gas. Ini adalah salah satu contoh susunan molekul dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, zat padat itu susunan molekulnya rapat. Ya, kalau zat cair susunan molekulnya agak berantakan. Tapi kalau zat gas susunan molekulnya dia bebas, ya. Dan dia tidak akan menempati, dan dia tidak akan selalu sama. Itu dia gas. Nah, lanjut. Tadi ada sifat materi, maka materi itu juga ada perubahan wujudnya. Nah, bagaimana perubahan wujudnya?
ini dia. Dari padat ke cair, dari cair ke padat, dari gas ke cair, atau dari cair ke gas ke padat, atau padat ke gas. Kamu sudah tahu nih nama-namanya. Dari cair ke padat berarti dia membeku. Dari padat ke cair berarti dia mencair. Dari cair ke gas menguap. Apa contoh menguap? Nah, air yang jika dipanaskan akan menguap. Nah, akan titik air. Dan dari gas ke cair mengembun. Apa contoh mengembun? Yaitu ketika pada pagi hari. Ya, pada pagi hari kita akan melihat uap air itu. Ya, itu ada perubahan gas menjadi cair. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Ya, apa yang dimaksud dengan klasifikasi materi ini? Berarti pembagian dari materi. Nah, pembagian dari materi itu terbagi atas dua, yaitu adalah zat tunggal dan campuran. Ya, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu terbagi atas senyawa dan unsur, sementara campuran ada yang homogen dan ada yang heterogen. Oke, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Oke, pertama, zat tunggal pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran. Ada yang tahu? Oke, ini dia. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana karena dia sudah ditetapkan dan sudah ada dari dahulunya. Ya. Nah, unsur ini biasanya berada pada sistem tabel periodik unsur. Contoh dari unsur ini adalah hidrogen, oksigen, berilium. Ya. Nah, biasanya orang mengenalnya dengan sistem periodik unsur. Ya, ini adalah unsur dan ini sudah diciptakan. Ada juga unsur yang buatan manusia, tapi unsur itu tidak bisa diuraikan lagi menjadi zat lain. Oke? Yang kedua adalah senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur menjadi satu. Nah, misalnya unsur hidrogen dicampurkan dengan unsur oksigen, maka dia akan menjadi yang namanya air atau uap air. Ya. Ingat, kalau unsur itu zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur menjadi satu. Ya, dengan reaksi kimia bisa? Ya, bisa. Nah, yang ketiga yaitu adalah campuran. Nah, campuran itu apa? Gabungan dari beberapa zat, ya, atau gabungan dari beberapa senyawa yang digabungkan menjadi satu. Dengan perbandingannya ini tidak tetap. Contohnya kamu menggabungkan air dengan gula, maka dia akan tergabung, maka dia akan tercampur. Air dengan pasir itu termasuk dengan campuran. Ya. Nah, itu dia campuran. Nah, yang selanjutnya, campuran ini bisa dipisahkan anak-anak. Ada banyak cara pemisahan campuran. Pertama, filtrasi. Filtrasi itu adalah penyaringan. Yang kedua yaitu adalah dekantasi, ya. Yang ketiga, kromatografi atau penyerapan berdasarkan daya serapnya, ya. Yang ketiga, destilasi atau penyulingan. Penyulingan contohnya adalah pembuatan minyak mentah menjadi bensin, pertamax, premium, dan minyak tanah ataupun gas, ya. Yang kelima, sentrifugasi. Keenam, evaporasi. Ketujuh, pengayakan. Contohnya kamu mengayak beras, ya. Kamu pisahkan antara beras dengan misalnya bebatuan-batuannya, ya. Sublimasi. Selanjutnya yaitu adalah kristalisasi. Kristalisasi ini contohnya pembuatan garam dapur, ya, dengan bantuan cahaya matahari. Yang ke-10 adalah ekstraksi. Kita mengekstrak. Contohnya adalah ekstrak lengkuang, ekstrak aloe vera atau lidah buaya yang bisa digunakan untuk dalam berbagai kehidupan kita. Ini adalah cara-cara pemisahan campuran. Ya. Nah, tadi kita telah membahas sifat materi, penggolongan materi, dan sekarang kita membahas tentang perubahan materi. Nah, perubahan materi itu terbagi atas sifat fisika, sifat kimia,
perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, Bapak akan bahas dua saja dulu, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Nah, apa yang maksud dengan sifat fisika? Sifat fisika itu adalah fisiknya, berarti wujudnya, wujud zat. Berarti wujudnya tadi ada tiga, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang kedua ada warna. Sifat fisika itu adalah warna, ya, ada warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Itu adalah sifatnya. Ketiga adalah kekerasan. Maksudnya di sini apa? Suatu zat itu memiliki bentuk dan kekerasannya. Apakah dia lembek, lunak, ataupun keras, ya. Keempat, dia memiliki sifat daya hantar listrik. Apakah dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Yang keempat, yang kelima maksudnya yaitu adalah kemagnetan. Yang kelima yaitu adalah kemagnetan, ya. Yang keenam itu adalah titik didih dan titik lebur. Jadi suatu zat memiliki sifat fisika, inilah dia, ada wujudnya, ada warna, ada kekerasan, daya hantar listrik, kemagnetan, dan titik didih. Sementara sifat kimia yaitu ada mudah atau sukarnya terbakar, bisa membusuk, bersifat racun, dan berkarat. Banyak lagi sifat-sifat kimia dan sifat-sifat fisika yang harus kita pelajari. Nah, itu saja yang Bapak sampaikan. Minggu depan kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia, ya anak-anak, bagaimana perubahan fisika dan perubahan kimia itu. Nah, oke, semuanya. Nah, perubahan pasti kita alami di diri kita. Nikmati proses itu ya anak-anak. Jadikan perubahan itu adalah perubahan yang terbaik di dalam hidup kita. Sama halnya seperti materi. Materi itu bisa berubah dari padat ke cair, dari cair ke gas, ya. Namun jadikan perubahan itu adalah perubahan yang terbaik bagi kita, sehingga kita dapat membuat tersenyum kedua orang tua kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.